Baik, untuk pertemuan lingkaran tiga yang akan kita bahas kali ini adalah itu meliputi yang pertama itu kuasa titik, kemudian yang kedua itu adalah garis kuasa. Setelah nanti kita belajar tentang garis kuasa, kita akan belajar tentang hubungan antara garis dengan lingkaran. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang keliling dan irisan dua buah lingkaran. Nah, yang pertama Abang akan ngejelasin tentang ini kuasa titik gitu. Jadi kalau ditanya katanya kuasa titik itu artinya apa, Bang? Kuasa titik itu adalah hubungan antara sebuah titik terhadap sebuah lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, katakan persamaan lingkarannya itu adalah seperti berikut. Kemudian akan ada tiga titik yang memiliki letak yang berbeda terhadap lingkaran ini. Dari gambar, Adik bisa perhatikan, kalau titik X1, Y1 yang hitam ini, itu berada di luar lingkaran, yang merah itu berada pada lingkaran, dan yang biru itu berada di dalam lingkaran. Bagaimana cara mengecek hubungan antara titik terhadap lingkaran? Gampangnya seperti ini. Kita cari berapa besar kuasanya. Jadi bagaimana cara menentukan kuasanya, Bang? Cara menentukannya adalah substitusilah titik itu terhadap persamaan lingkarannya. Ketika adik substitusi titik terhadap persamaan lingkarannya, kita akan temukan dek besar kuasa lingkarannya. Nah, jadi ketika nanti dekku besar daripada kuasa itu lebih besar daripada 0, maka titik itu akan berada di luar lingkaran, seperti pada gambar ini. Tapi ketika nanti dek besar kuasa itu sama dengan 0, maka titik itu berada pada lingkaran, seperti warna merah. Kemudian ketika nanti kuasanya itu lebih kecil dari 0, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran seperti warna biru. Nah sekarang coba kita cek untuk contoh soal kita nomor 1. Untuk soal nomor 1, berapakah besar kuasa A di mana titik A itu adalah 2,5 pada lingkaran seperti berikut. Nah seperti yang sudah abang jelaskan barusan, menentukan besar kuasa adalah hanya dengan mensubstitusikan titiknya terhadap persamaan lingkaran. Jadi kita substitusikan saja dekku, sehingga setiap variabel X yang ada di sini kita ganti 2 dan variabel Y-nya kita ganti jadi negatif 5. Maka itulah besar kuasanya. Dari perhitungan besar kuasa nanti di sini adalah negatif 165. Jadi karena kuasanya negatif 165, itu dalam artian kuasanya itu lebih kecil dari 0. Maka bisa kita pastikan kalau titik 2,5 ini pasti berada di dalam lingkaran ini, Dekku. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian subtopik yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah garis kuasa. Jadi kalau ditanya, apa sih sebenarnya garis kuasa? Garis kuasa itu adalah kedudukan titik yang punya kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran. Nah, jadi ada dua buah lingkaran katakan L1 dan L2, kan gitu. Abang bisa cari berapa atau apa persamaan garis kuasanya gitu. Jadi garis kuasa itu seperti garis yang warna merah di sini, Dekku. Garis kuasa itu seperti garis yang warna merah. Jadi kalau dibilang katanya Dekku garis kuasa, setiap titik yang ada pada garis kuasa, setiap titik yang ada pada garis kuasa, itu pasti memiliki kuasa yang sama terhadap kedua buah lingkaran. Misalkan titiknya itu abang buat di sini. Nah, jadi titik ini memiliki kuasa yang sama terhadap lingkaran. Artinya kalau umpamakan abang cari kuasa dari titik A, katakan ini titik A ini, kuasanya terhadap L1, katakan dekku kuasanya itu sebesar 2, pasti akan memiliki kuasa yang sama terhadap L2. Maka ini pun akan sebesar 2 juga. Nah begitu ya. Jadi mau dimanapun titiknya itu, asal berada pada garis kuasa, pasti memiliki kuasa yang sama. Katakan di sini adalah titiknya titik B. Maka kuasanya pasti akan sama dengan L1 dan L2. Maka memiliki besar kuasa yang sama terhadap L1 dan L2. Begitu ya. Jadi gimana caranya untuk mencari persamaan garis kuasa? Gampang. Untuk mencari persamaan garis kuasa, cukup mengeliminasi persamaan lingkaran 1 dengan persamaan lingkaran 2.
Jadi eliminasi aja L1 dan L2, maka kita akan temukan persamaan garis kuasanya. Nah, seperti contoh soal kita yang ada di nomor 6, Ade bisa perhatikan ada dua buah persamaan lingkaran L1 dan L2. Pertanyaannya simpel. Siapa persamaan garis kuasanya gitu. Nah, kalau mencari persamaan garis kuasa cukup kita eliminasi atau kita kurangkan antara persamaan lingkaran 1 dengan lingkaran 2. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, eliminasi atau kurangkan dengan X kuadrat plus Y kuadrat kurang 2X tambah 5 sama 5Y sama dengan 7. Ya kalau mengeliminasi kan gampang. Apa yang sama habisin. X kuadrat dengan X kuadratnya habis, Y kuadrat dengan Y kuadratnya habis. Sehingga ini bakalan menjadi variabel X di sini adalah 0 yang akan kita kurangkan dengan variabel X di sini. Kalau kita kurangkan 0 dikurangkan dengan negatif 2 itu pasti jadi 2X. Kemudian di sini variabel Y yang ada di persamaan pertama itu 0. Kemudian kita kurangkan dengan 5Y yang ada di sini. Berarti 0 dikurangkan dengan 5Y itu negatif 5Y. Akan sama dengan siapa bang? 5 kurang 7 negatif 2. Boleh kita pindahkan negatif 2-nya menjadi persamaannya sama dengan 0. Sehingga persamaan garis kuasanya adalah 2X kurang 5Y tambah 2 sama dengan 0. Simpel aja deh pertanyaan untuk yang nomor 6. Nah sekarang boleh kita lanjut untuk pertanyaan soal yang ada di nomor 2 di modulmu. Nah nomor 2 katanya apa? Begini katanya adikku. Ada dua buah lingkaran di mana persamaan lingkarannya tersebut di bawah ini. Di mana titik negatif 4, M punya kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran tersebut. Jadi titik minus 4, M ini kuasanya sama terhadap kedua lingkaran ini. Jadi Ade bisa bayangkan, abang anggap kalau titik A yang ada di sini itu adalah negatif 4, M. Karena katanya minus 4, M ini punya kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran tersebut. Berarti kesimpulannya apa? Titik negatif 4, M ini itu berada pada garis kuasanya. Karena minus 4, M itu memiliki kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran, berarti minus 4, M berada pada garis kuasa. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya bang? Gampang, kita cukup cari persamaan garis kuasanya. Ingat di soal nomor 6 tadi kita sudah tahu bagaimana cara mencari persamaan garis kuasa, di mana mencari persamaan garis kuasa cukup dengan mengeliminasi atau mengurangkan persamaan lingkarannya gitu ya. Jadi dua buah persamaan lingkaran ini cukup kita eliminasi. Kalau kita eliminasi seperti biasa lingkaran 1 dan lingkaran 2, X kuadratnya bakalan habis, Y kuadratnya bakalan habis, negatif 4X dikurangkan dengan 4X minus 8X, 20Y dikurangkan dengan 0, karena variabel Y di sini 0, maka di sini dekku jadi 20Y kurang 0, 20Y sama dengan 122 kurang 30, 92. Maka inilah persamaan garis kuasanya yang negatif 8X dijumlahkan dengan 20Y sama dengan 92. Itu garis kuasanya. Nah, jadi seperti pengertian kita tadi, minus 4, M karena punya kuasa yang sama, berarti minus 4, M berada pada garis kuasa. Karena minus 4, M berada pada garis kuasa, berarti boleh kita substitusikan minus 4, M ini ke dalam persamaan garis kuasa. Ketika kita substitusikan ke dalam persamaan garis kuasa, minus 8 kali negatif 4, X-nya ganti minus 4 dijumlahkan dengan 20 dikali dengan M, Y-nya diganti M sama dengan 92. Kita akan temukan di nilai M-nya sebesar 3. Seperti itu aja. Karena pertanyaannya adalah nilai M-nya siapa gitu. Kemudian berikutnya apa bang? Coba kita perhatikan contoh soal kita yang ada di nomor 4. Titik pada sumbu Y punya kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran ini gitu. Jadi titik pada sumbu Y punya kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran ini. Jadi gini, kita mencari titik, kita cari titik yang punya kuasa yang sama terhadap dua lingkaran ini. Kita cari titik yang punya kuasa yang sama terhadap dua lingkaran ini. Tapi titiknya itu pada sumbu Y gitu. Kita tahulah kalau titik pada sumbu Y pasti X-nya itu 0. Kalau titik pada sumbu Y pasti X-nya 0. Kalau titik pada sumbu X ya berarti Y-nya itu 0 gitu. Nah kita cari titik tapi titiknya pada sumbu Y gitu. Nah bagaimana caranya?
untuk mencari titik yang punya kuasa yang sama, kita tetap harus cari persamaan garis kuasanya. Kembali lagi abang ulangi, mencari persamaan garis kuasa, eliminasi dua buah persamaan lingkarannya, Dekku. Nah, kalau kita eliminasi dua buah persamaan lingkaran, kita akan temukan persamaan garis kuasanya, Dek. 10x dikurangkan dengan 20y sama dengan negatif 160. Nah, ini persamaan garis kuasa. Tapi kita cari titik yang ada pada sumbu Y. Ingat kalau titik pada sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Maka kita substitusi di variabel X-nya 0 dari sini. 10 kali 0 itu 0. Berarti ini tertinggallah negatif 20Y sama dengan negatif 160. Atau negatif 20Y sama dengan minus 160. Berarti dapat nilai Y-nya adalah 8. Maka titik yang mau kita cari itu adalah titik 0,8. Berarti kalau ditanya 0,8 ini pasti memiliki kuasa yang sama terhadap L1 dan pasti memiliki kuasa yang sama terhadap L2 begitu. Jadi titik 0,8 lah yang dimaksud Dekku pada soal kita nomor 4. Selesai. Kan gitu kan? Kemudian soal berikutnya yang mau kita bahaskan di sini adalah soal nomor 8. Nah, nih ada lagi 3 lingkaran kan gitu kan? 2 lingkaran aja udah bikin mumet, apalagi 3 lingkaran kan gitu kan? Nah, tapi jangan khawatir. Selama masih ada yang ngajarin, maka pasti aman semuanya, kan begitu kan? Nah, kalau umpamakan katanya ada 3 buah lingkaran, tapi titik A itu punya kuasa yang sama terhadap ketiga-tiganya. Dari tadi yang kita kerjakan adalah 2 buah lingkaran, jadi gampang gitu. Gampangnya gimana Bang? Lah ini titik minus 4, M terhadap 2 buah lingkaran, cari persamaan garis kuasanya, substitusi titiknya, beres. Nah cuman ini masalahnya 3 buah lingkaran. Bagaimana caranya? Caranya adalah carilah garis kuasa. Yang jelas ini karena lingkarannya lebih dari 1, ada 3 lingkaran, maka garis kuasanya pasti lebih dari 1. Karena kalau hanya 2 lingkaran, maka garis kuasanya ada 1. Kalau 3 lingkaran berarti garis kuasanya lebih dari 1. Bisa kuasa terhadap L1 dan L2. Kalau misalkan ada lingkaran di sini, bisa kuasa L1 terhadap lingkaran L3. Katakan ini lingkaran L3 di sini. Bisa juga kuasa terhadap L2 dan L3 gitu. Jadi gimana caranya? Kita ambil saja 2 buah garis kuasa. Gitu. Jadi caranya bagaimana Bang? Ya udah, kita cari aja garis kuasa yang pertama. Garis kuasa yang pertama dengan cara mengeliminasi L1 dengan L2. Itu kuasa L1 dan L2 Bang ambil. Sehingga di sini kalau kita eliminasi atau kita kurangkan L1 dengan L2, maka kita dapat persamaan garis kuasa negatif X tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Dan itu persamaan garis kuasa yang pertama. Dan kita ambil Dekku garis kuasa antara L1 dan L3. Boleh, kalaupun L1 dan L3 atau L2 dengan L3 pun boleh, nggak ada masalah itu sebenarnya. Gitu ya, ya. Tapi ini abang ambil aja L1 dengan L3. Jadi L1 dan L3 garis kuasanya adalah seperti persamaan yang nomor 2 ini, X tambah 4Y kurang 18 sama dengan 0. Maka bagaimana mencari titik yang punya kuasa sama terhadap ketiga lingkaran tersebut, maka titik itu atau titik A itu titik yang punya garis kuasa atau ya titik yang punya kuasa sama terhadap ketiga lingkaran tersebut itu merupakan titik potong antara 2 buah garis kuasa. Jadi kalau mencari titik potong antara 2 buah garis kuasa atau mencari titik potong antara 2 buah garis, kan kita eliminasi persamaan garis pertama dengan persamaan garis kedua, kan gitu. Jadi ketika eliminasi, kita akan dapatkan sebuah titik. Itulah titik A itu. Kalau kita eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2, kita dapat D titik X, Y di mana X-nya minus 22, per 5, minus 22 per 5, 28 per 5. Jadi inilah titik A inilah yang memiliki kuasa yang sama terhadap 3 buah lingkaran ini. Nah pertanyaan soalnya kan siapalah nilai daripada B kurang A. Di mana B itu adalah Y dan A itu adalah X. Berarti dari sini adalah Y-nya 28 per 5 dikurangkan dengan negatif 22 per 5 itu alasannya makanya ini jadi tambah. Sehingga ketika kita jumlahkan indeksku 28 tambah 22 adalah 50 per 5. Maka nilai daripada B kurang A-nya adalah 10. Gitu ya. Untuk yang pertama ini dulu kita akan lanjut ke session part yang kedua nantinya.